Oke, di kelas saat ini kita akan membahas Laravel. Jadi Laravel itu apa sih? Jadi untuk Laravel sendiri merupakan salah satu framework PHP yang digunakan untuk membuat sebuah website. Ada banyak framework lainnya, contohnya CodeIgniter, PHP, Symfony ataupun lainnya. Nah, di sini kita akan belajar salah satunya, yaitu Laravel. Laravel sangat populer juga digunakan biasa untuk membuat sebuah website full stack yang berisi sebuah admin dashboard gitu. Jadi Laravel sendiri dibuat oleh Taylor Otwell sekitar tahun 2011 hingga saat ini masih dalam penambahan fitur ataupun pengembangan yang dimaintain oleh tim Taylor Otwell. Oke, Laravel sendiri banyak fitur, banyak ekosistem juga. Di sini ada berbagai macam ya. Di sini ada Livewire, kemudian Jetstream. Itu nanti kita akan belajar masing-masingnya di video terpisah. Oke, salah satu yang saya paling suka, Laravel bisa dikombinasikan dengan framework atau library JavaScript seperti React ataupun Vue.js, dengan penghubung seperti Inertia dan Livewire. Oke, kelebihan lainnya juga, Laravel telah menyediakan cara yang lebih mudah untuk kita melihat agar dapat membuat autentikasi di website kita. Misalnya kita ingin menambahkan middleware atau pengecekan root ya, user telah login, kita bisa membuat seperti ini di routing yang akan kita bahas setelah materi ini. Oke, kemudian ada fitur unik lainnya juga. Di sini kita dapat secara langsung, secara default, tanpa install library lain, yaitu ORM. ORM sendiri sangat berguna untuk kita ketika memanggil data dari database. Untuk ORM yang digunakan oleh Laravel yaitu Eloquent ORM. Kita juga bisa bekerja dengan model dan migration. Ini adalah contoh kode ketika kita menggunakan ORM. Kita bisa membuat relasi model ya, membuat invoice langsung dari table user tanpa perlu kode SQL yang panjang. Oke, kemudian ada di database migration. Ini adalah fitur yang sangat membantu juga ketika kita ingin berkolaborasi dengan tim atau lebih dari satu orang ingin mendevelop aplikasi menggunakan Laravel. Kita tidak perlu mengekspor ataupun mengimport .sql file yang biasa kita upload misalnya di saat kita menggunakan MySQL, kita menggunakan php-admin. Nah, di situ kita mengimport atau ekspor jika ada perubahan di database. Misalnya kita merubah table user gitu. Nah, kehadiran database migration membantu kita memudahkan hal itu. Kita hanya melakukan command CLI menggunakan artisan valet, maka struktur table dari tim ataupun member lain di tim kita itu pasti sama. Oke, kemudian ada validasi. Validasi kita bisa menggunakan validation ya. Di sini kita akan belajar lebih lanjut tentang validation, di mana kita jika ingin melakukan pengecekan apakah form dari inputan email ini wajib atau tidak gitu. Apakah di ketika login usernya ada atau tidak gitu. Itu kita bisa menggunakan validate.
Oke, masih banyak lagi fitur lainnya yang ada di Laravel yang kita akan pelajari di materi berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat di dokumentasi. Untuk saat ini framework Laravel sendiri sudah versi 11. Nah, apa saja sih yang akan kita gunakan atau kita butuhkan agar mendukung kelas ini, agar mendukung kita untuk belajar lebih lanjut tentang Laravel? Kita akan melihat serve requirement yang harus diinstal ataupun diaktifkan di lokal komputer kita. Nah, di sini kita membutuhkan PHP CLI, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Itu untuk versi Laravel 11 ini kita membutuhkan PHP 8.2, kemudian mengaktifkan ekstensi dari PHP ini. Ini merupakan beberapa ekstensi yang harus diaktifkan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan atau perkenalan pertama di kelas Laravel 11 kali ini. Oke, terima kasih. Bertemu lagi di materi selanjutnya.